Alhamdulillah, insyaallah
Kita akan membahas pagi hari ini melanjutkan bab yang lalu. Bab yang lalu kita membahas tentang doa lil mayyit. Doa yang kita baca untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik dalam salat jenazahnya dibaca doa-doa yang diajarkan dan dituntun langsung, ya, teks-teks doa tersebut oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu bab berikutnya sesuai urutan orang kalau sudah meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafani dan disalatkan. Setelah itu dibawa kemana? Bukan dibawa ke museum kan? Dibawa kemana? Dimakamkan, ya, dimakamkan. Nah, ini bab al-Isra' bil janazah. Bab tentang dianjurkannya bersegera dalam membawa jenazah, bersegera. Baik mulai dari segera mengurusnya, ya. Meninggal dunia kemudian segera mengurus jenazah, karena itu bagian dari haknya dan kewajiban kita. Hak seorang muslim yang meninggal dunia dan kewajiban kita menjadi seorang muslim yang masih hidup bagi muslim yang sudah meninggal. Salah satunya adalah ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, segera bawa ke pemakamannya. Nah, dalam proses semua ini, agar segera secara khusus bersegera membawa ke pemakaman setelah disolatkan, ya. Makanya itu kita lihat, Pak, ambulan tuh kalau bawa jenazah, subhanallah, jalan-jalanan milik dia semua tuh. Ya memang bagian dari sunnahnya juga bersegera bawa. Begitu juga yang mengantarkan jenazah tuh kan, lewat di sini rombongan yang mengantarkan jenazah. Semua yang pakai motor yang mengantarkan itu stop, yang lain stop dulu, minggir. Ada yang bilang, wah buru-buru amat. Memang begitu sebenarnya. Harus kita paham, ya, paham bahwa memang al-Isra. Kalau kita berjalan kaki jangan pelan kayak jalan jalan saja itu pelan, enggak boleh. Itu yukhalifus sunnah. Bersegera. Makanya yang mengusung jenazah itu jangan yang sudah tua, ya, jangan yang sudah pelan. Nanti bagaimana bawa jenazahnya? Karena sunnahnya al-Isra. Maka anak-anaknya yang masih muda, ya, anak-anaknya itu yang bawa tuh, yang menggotong jenazah itu di atas pundak-pundak mereka dan berjalan dengan al-Isra, cepat. Gitu. Jadi kalau kita lihat para pengantar jenazah memang pakai motor, ya kan? Tadi kita bahas nih, apakah sunnahnya pakai kendaraan atau jalan kaki? Nah, kalau kita di Jakarta kan, pemakaman di mana mau jalan kaki? Rata-rata pakai kendaraan, ambulan, bukan pakai motor. Nah, kemudian mereka ingin segera sampai, minta izin kepada pengendara yang lain, minggir, ada jenazah. Memang sunnahnya begitu. Namun pun perlu kita jaga adab-adabnya. Ini penting juga kita jaga adabnya. Terkadang yang mengantar jenazah itu enggak mengingat kematian. Sejatinya juga kita mengantar jenazah itu salah satu tujuannya adalah tadzkirah lil maut, mengingat kematian. Antar jenazah dengan menjaga adab-adabnya. Adabnya bagaimana? Tidak boleh berisik. Ini normalnya begitu, sunnahnya begitu. Enggak boleh berisik. Dengan berjalan cepat, fokus, tidak boleh berisik. Ya. Bahkan yusannu as-samat. Ya.
disunnahkan diam. Gitu. Lalu bagaimana nih kalau yang mengiringi dengan mengucapkan atau membaca tahlil, tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu ya? Ya. Nabi ikhtilaf. Memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Yusannu, ada mengatakan yusannu as-samad, dianjurkan dan disunahkan diam. Yang mengantarkan jenazah dengan cepat sampai ke pemakaman, tidak boleh banyak bicara. Ya, itu bagian dari adabnya. Bagaimana kalau membaca kalimat-kalimat thayyibah? Ada yang memperbolehkan membaca kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Ini fi ikhtilaf. Nah, kalau umpamanya kita tidak membaca kalimat thayyibah ini, kalimat-kalimat yang baik, zikir, tahlil, tahmid yang dibaca, maka ya jaga adabnya. Jangan berisik seolah-olah kita mengantar kematian, enggak mengingat kematian, main-main. Seperti pura-pura. Ya. Mungkin mohon maaf nih kita yang sudah paham ilmunya, tapi sebagian ada anak-anak yang muda itu enggak paham menjaga adab. Nah, perlu kita ingatkan. Kalau nanti di jalan, ya, dengan cepat menjaga aturannya, menjaga adabnya, ya, sehingga terjaga tuh adab-adabnya. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Ya, berjalanlah kalian dengan cepat, dalam arti bersegera, bil janazah, apabila kalian membawa jenazah. Musara'ah itu artinya apa? Berjalan cepat. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kata musara'ah, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, cepat-cepat. Nah, mengantar jenazah ini dianjurkan berjalan dengan cepat. Berarti kalau berjalan dengan cepat apa? Di atas berjalan tapi di bawahnya berlari, apa namanya? Ada enggak bahasa kita? Bahasa Indonesia itu. Berjalan bukan, berlari bukan. Apa namanya? Enggak ada ya? Ah, itulah miskinnya bahasa kita tuh. Kalau mungkin bahasa Jawa, apa ada bahasa Jawa? Mungkin bahasa Indonesia enggak ada, bahasa Jawa ada enggak, Pak? Kan kalau berjalan biasa berjalan gitu. Kalau berlari kita berlari. Nah, di antara berlari dan berjalan itu apa namanya? Kalau bahasa Arab ada. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu subhanallah. Kalau Bapak Sa'i, lari enggak, jalan enggak, apa namanya? Tetap aja berjalan kan, jalan cepat dengan nama cepat doang. Ya. Oh, ya. Sama seperti makan pagi, terus ya makan siang, malam makan malam, cuma tambah waktunya doang. Kalau Arab beda bahasa Arab. Kalau pagi al-futur, makan pagi. Siang bukan makan lagi, al-ghada, makan siang. Malam al-asya. Nah, berjalan dalam bahasa Arab al-masyu. Masyu itu berjalan, jalan biasa. Kalau lari apa? Apa berlari? Sebelum berlari itu namanya ar-ramlu. Kalau berlari yajri. Ya, orang berlari dulu yajri. Kalbar berlari seperti kilat. Yajri. Nah, kalau berjalan masyu, ya, yamshi, dia berjalan. Di antara berjalan dan berlari itu namanya ar-raml. Raml. Makanya kita tawaf itu lari enggak, sa'i lari enggak, berjalan enggak. Ya. Dianjurkan. Di antara apa? Ada tempat yang kita dianjurkan untuk di sa'i itu berlari enggak, berjalan enggak. Berlari lari kecil. Lari lebih besar bagaimana? Lari kecil. Nah, berarti asri'u itu bersegera loh.
Jangan seperti orang berjalan biasa, cepat dikit gitu. Ya. Nah ini bil musara. Sunnah itu. Sunnah. Kalau ada yang membawa jenazah kemudian agak cepat, kemudian pelan-pelan. Kenapa? Ini yang apa? Memikulnya ini orang tua, ganti dia. Dan orang tua yang memikulnya. Biar dia berjalan dengan cepat. Fa in taku salihan, apa sebab? Kalau yang kita bawa ini orang baik, ya, jenazah ini baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka ini sebuah kebaikan yang kalian segerakan, kalian berikan untuknya. Jadi kalau orang ini orang baik, ya biar segera mendapat kebaikan. Karena perintah Nabi, khairul birri ajiluhu, yang namanya kebaikan itu harus disegerakan, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Terkadang kebaikan itu ingin disegerakan kalau buat kita. Kalau buat orang lain diuntul-untul. Apa itu diuntul-untul? Ditunda-tunda, dilelet-leletin. Kalau buat kita, ayo buruan segera. Tapi buat orang lain enggak. Nah, sama nih seperti apa? Kalau orang beriman, berinfak, bersedekah, dia segera memberikan sesuatu kebaikan buat orang lain. Nah, ini jenazah ini kalau jenazahnya orang baik, segerakan kebaikan untuk dia. Apa sebab? Nabi dalam hadis mengatakan kalau kita dengar ucapan si mayit ini ketika dibawa ke pemakamannya, kalau kita dengar, mungkin kita akan segera tuh. Kalau mayitnya baik, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Ya, yang jalannya pelan, buruan apa? Hanya kita enggak dengar aja. Ini sabda Nabi. Qaddimuni, qaddimuni, segera agar saya sampai ke pemakaman saya. Apa sebab? Sudah nunggu di sana kebaikan. Nikmat-nikmat Allah. Maka kita orang mukmin yang memiliki kewajiban untuk mengantarkan itu, segerakan kebaikan itu untuk si mayit, ya. Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, berarti kebaikan yang kau segerakan untuk si mayit. Wa in taku siwa dzalik, kalau dia siwa dzalik, subhanallah, adabnya Nabi, rahmatnya Nabi kepada umatnya. Wa in taku siwa dzalik, kalau bukan seperti itu atau sebaliknya, kata Nabi. Kalau mayit ini sebaliknya, apa rasa Nabi mengatakan? Kalau mayit ini sebaliknya, itu juga yang dibacakan oleh Nabi dalam doa. Allahumma in kana khairan, ya Allah, kalau mayit ini orang baik, ya, maka berikan balasannya. Wa in kana ghaira dzalik, kalau bukan, kalau sebaliknya, fatajawaz anhu, maka maafkan. Nabi tidak mengatakan wa in taku sayyi'ah, kalau mayit ini orang buruk. Nabi enggak menyebut itu. Rahmatnya Nabi kepada umatnya, enggak ingin menyebut umatnya buruk. Padahal lawan baik itu apa? Baik, buruk. Tapi Nabi ketika baik menyebut kata khair. Kalau dia baik, segerakan. Kalau sebaliknya, kata Nabi tidak ingin menyebut umatnya kalau dia buruk. Padahal sebaliknya maksudnya apa? Ya lawanan baik, ya buruk. Tapi Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Apa sebabnya? Orang kalau sudah meninggal dunia, kalau ada keburukannya udah cep aja. Apa udah cep? Diam. Nggak usah disebut keburukannya. Ini kadang kita mengantarkan jenazah, ngobrol sama teman. Kemarin itu sebelum dia meninggal, memang dia mabuk depan sana. Ya. Itu yang meninggal belum bayar hutangnya sama saya. Disebut-sebut. Berat. Jadi udah diam aja. Nabi saja tidak kenal umatnya dia nggak tahu siapa fulan. Dia umatnya. Nabi cinta kepada umatnya.
Nabi nggak mau menyebut. Kalau orang ini sebaliknya, kata Nabi, maka suatu hal yang buruk telah kalian letakkan ya di atas pundak-pundak kalian. Ya. Kalau kalian pelan, ya melama-lamakan itu mayit. Tapi kalau dengan segera, cepat, maka kalau dia bukan orang baik, maka keburukan yang ada di atas pundakmu kalian segerakan untuk kalian hantar. Nah, ini sunnahnya yang dianjurkan untuk bersegera. Ya. Begitu Nabi SAW mengajarkan dan memerintahkan kita untuk mensegerakan segala macam bentuk kebaikan. Bahkan kebaikan orang yang sudah meninggal pun segerakan, walaupun dia tidak bicara. Apalagi orang lain yang meminta kepada kita untuk segerakan, tunaikan kewajibanmu dan hak saya, maka segera. Contoh apa, Pak? Kewajiban kita dan itu hak orang lain. Hutang. Orangnya masih hidup, datang ke kita, bayar dong hutang. Dia bicara, menyampaikan itu. Segera, kalau kita punya kemampuan, punya kelonggaran, segera. Itu kebaikan orang. Nah, mayit saja yang tidak bicara, kita tidak mendengar dia mengatakan qaddimuni, 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 segera, segera. Kita tidak mendengar, tapi lakukan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim rahmatullah alaihi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bersegera khairul birri ajiluhu. Kemudian adab-adabnya mengantarkan. Kalau di kampung itu, Pak, pemakaman biasanya tidak jauh dari perkampungan, ya kan? Dan di kampung jarang, di kampung saya nih, ya, di kampung itu biasanya kita mengantar jalan kaki. Walaupun ada yang pakai kendaraan, ada beberapa orang aja yang pakai kendaraan motor, mobil. Tapi secara mayoritas umum ya jalan kaki. Dan ini sunnahnya. Kalau mungkin jalan kaki. Tapi kalau di Jakarta, Pak, memakamkan di mana? Di Depok di mana makamnya? Di sini di mana? Di Gunung Sindur mana? Mau jalan kaki saja. Ya, nah kalau dekat, ya memungkinkan memang sunnahnya jalan kaki. Jalan kaki. Itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi menyebutkan ketika ada jenazah yang diantarkan ke pemakaman, malaikat ikut mengantarkan dengan berjalan yamshi, berjalan kaki. Padahal malaikat itu punya sayap. Nunggu aja nanti di pemakaman itu, enggak usah ngikuti dari rumahnya. Tapi malaikat yang mengikuti jenazah-jenazah yang baik. Dia ikut berjalan kaki, kata Nabi SAW. Dan malaikat ada yang besar, satu sayapnya bisa menutupi alam jagat raya ini. Tapi tasyakkul malaikat, dia bisa merubah dirinya, ya, mengecil, turun ke bumi, mengantarkan jenazah yang sedang diantarkan ke pemakaman ini. Dengan apa? Yamshi, dia berjalan. Hanya saja kita nggak lihat ada malaikat yang mengantarkan, mengikuti rombongan yang mengantar jenazah ini. Kemudian yamshi, dia berjalan. Sunnahnya bagaimana? Yang berjalan di belakang mayit. Biarkan mayit di depan. Yang berjalan semuanya berjalan di belakang. Itu sunnahnya. Jadi yang terdepan di saf pertama itu siapa? Mayit. Sebagaimana dia sholat terdepan di situ. Nah, kalau ada yang berjalan dan ada yang berkendaraan, sunnahnya kalau berkendaraan tetap di belakang. Kalaupun berjalan di depan, boleh berjalan di depan. Tapi yang berkendaraan, anjurkan di belakang. Nah, kalau kita kan beda di Jakarta. Justru yang kendaraan di depan. Apa yang mau motor? Tak pikir. Nah, itu kembali kepada memang situasi dan keadaan kita. Ya. Normalnya
seandainya nih keadaan seperti di kampung ya, nggak perlu kita nyetop jalan, orang lalu lalang, maka yang pakai kendaraan jangan di depan, ikuti di belakang. Ya. Biarkan jenazah yang di depan. Diperbolehkah yang berjalan kemudian di depan jenazah? Diperbolehkan. Tapi yang berkendaraan pakai motor kah, pakai mobil, ya, atau sepeda tetap di belakang, mengikuti jenazah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adabnya, adab mengantarkan jenazah juga. Bagaimana hukum perempuan? Biasanya di sini ibu-ibu ikut nggak mengantar jenazah ke pemakaman? Hah? Ikut. Nah, dianjurkan yang mengantarkan minar rijal, laki-laki saja. Ya, kalau mudah mengantarkan sampai kalau pemakaman itu gerbang pemakaman itu udah di luar aja. Biarkan dia masuk ke area pemakaman adalah minar rijal, laki-laki. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis nahyu melarang, tapi ulama mengatakan nahyu larangan Nabi ini adalah bukan ditahrim, bukan mengharamkan, tapi memakruhkan. Ada yang pertama ini memakruhkan. Artinya yang masuk ke area pemakaman itu adalah kaum laki-laki. Apa sebab? Salah satu penyebabnya adalah dikhawatirkan nanti ketika ikut ke pemakaman kemudian ikhtilat bercampur di situ antara laki-laki dan perempuan, pada itu harus kita jaga. Yang kedua, kalau nanti kemudian dimasukkan jenazah ini ke pemakaman, dikhawatirkan perempuan meratapinya jenazah, sehingga dianjurkan mengikuti jenazah. Kalaupun mengikuti, jangan sampai masuk ke area pemakaman. Nah, bagaimana kalau Ustaz ini keluarganya ingin ikut ini yang lainnya? Maka harus menjaga adabnya. Berarti melakukan yang makruh, tidak sampai ke level haram. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi terakhir dengan adab-adab mengantar jenazah. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Sa'id, ya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Nah, apabila jenazah diletakkan apa? Wudi'at itu di tempatnya, sekarang keranda. Fahtamalaha, kemudian diangkat, ya, oleh ar-rijal, kaum laki-laki, ala a'naqihim, di atas apa? Pundak-pundak mereka, dibawa ke pemakaman. Fa in kanat salihan, kalau jenazah ini baik, qalat qaddimuni, dia berkata, ya, jenazah ini berkata, segerakan, ya, segerakan bawa aku ke pemakaman. Wa in kanat ghairu salihah, kalau sebaliknya, qalat li ahliha, dia akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Dia merantau, jenazah ini merantau, mengatakan, kalian mau bawa kemana ini? Kalian mau bawa kemana jasad ini? Ya. Hanya saja kita tidak mendengar. Kalau seandainya kita dengar, maka kata Nabi, kalian yang membawanya dia akan pingsan mendengar apa ratapan si mayit. Apa sebab? Karena udah tahu dia akan dibawa kemana. Di situ sudah menanti azab. Na'udzubillah. Tujuannya juga kita membawa jenazah itu untuk tazkirah lil maut, mengingat kematian. Dan membahas bab ini juga untuk kita mengingat al maut, kematian. Persiapkan diri
Semoga nanti ketika kita dibawa oleh keluarga kita, anak, suami, istri, keluarga yang mengantarkan ke jenazah, ke pemakaman, kemudian mengatakan qaddimuni, segera. Karena akan berpindah nih. Udah berpindah dari rumah yang biasa dia tempati. Ya, berpindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh, penuh kenikmatan. Segera. Nah, untuk hal seperti ini kita persiapkan diri, bersemangat dalam beramal, dan perlu diusahakan. Agama ini perlu diusahakan. Jangan hanya berharap bahwa ya mudah-mudahan nanti kita ketika meninggal dunia kita mengucapkan qaddimuni, segerakan. Tapi kita jauh dari amal saleh. Ya. Jadi agama perlu diusahakan. Jaga ibadah salat, ta'lim seperti ini kita bermujahadah hadir, mendapatkan ilmu. Dengan ilmu ini bertambah keimanan kita, bertambah kualitas keimanan, maka semakin semangat kita melakukan amal saleh. Nabi mengatakan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana pintu dan setiap orang pasti melewati pintu. Kita masuk rumah lewat pintu. Kita akan melewati itu. Kafa bil mauti mau'izah, cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Kematian tidak menyebut hanya untuk orang yang sudah lanjut usia. Mohon maaf. Yang sudah 70, ya kan? Ya sunnatullahnya begitu. Mau dikasih umur berapa? 100 tahun? 100 tahun juga meninggal. Lau umirta umra Nuh, walaupun kita diberikan usia seperti usianya Nabi Nuh, toh juga Nabi Nuh meninggal. Ya? Usia Nabi Nuh berapa? Hampir 1000 tahun. Kalau dakwahnya saja 950 tahun, berapa usianya? Usia Nabi Nuh ribuan tahun. Toh juga Nabi Nuh meninggal. Berarti pasti. Persiapkan amal-amal kita. Nah, mayit yang tidak baik, dia berkata, ya wailaha aina tadhhabun, kalian akan membawa kemana ini jenazah? Dia meratap, ya. Yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan. Semua makhluk mendengar ratapan. Ayam di rumah kita tuh dengar. Mohon maaf, jenazah yang dibawa kemudian di situ ada, mohon maaf, ada binatang-binatang di pinggir jalan, ada kucing dan yang lainnya. Dia mendengar. Sabda Nabi, yasma'u sautaha kulla syai'. Makhluk-makhluk yang lain mendengar suara ratapan jenazah yang dibawa ke pemakamannya. Kalau ini bukan jenazah yang baik. Illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Walau sami'al insan la sa'iqa. Kalau kalian mendengar bagaimana ratapan mayit itu, la sa'iqa, kalian pasti akan pingsan karena. Ya. Kalau kita dengar, jangankan dia teriak, seandainya kita lagi bawa itu, kemudian mayit bilang, pelan banget kamu bawa saya. Tiba-tiba buka keranda, Pak, kemudian pok kita, cepatin dikit apa? Kira-kira apa? Dilempar itu jenazah. Ini contoh. Tapi terkadang itu dibikin canda. Jangan. Ada orang yang bikin konten begitu. Ya, bikin konten apa? Biar banyak followernya, bikin candaan. Tadi ya dalam pandangan agama ya nggak boleh bercanda seperti itu. Ya, dilarang. Nah, kalau seandainya manusia mendengar ratapan mayit itu, niscaya kalian akan pingsan. Ini Nabi SAW sampaikan agar apa? Agar kita mengingat waktu itu. Bahwa kalau hari ini kita sedang membawa saudara, teman, kerabat ke jenazah, ke pemakaman, maka nanti ada waktunya kita akan dibawa. Kalau hari ini kita menangis
bersedih atas wafatnya sahabat, kerabat atau siapapun, nanti ada waktunya kita yang diratapi, ya, kita yang meninggal dunia. Terkadang ini seolah-olah kita merasa bahwa nggak akan mati, Pak. Seolah-olah dunia ini abadi bagi kita. Dari apa terlihat? Dari amal kita. Seolah nggak meninggal, nggak mempersiapkan amal. Nah, ini hadis tentang al-Isra bil janazah, agar segera, ya. Kemudian hadis yang lain tentang apabila seseorang sudah dimasukkan ke alam barzakh, ya, ke alam kubur, ke pemakamannya, maka orang-orang yang mendapat nikmat di alam barzakh diperlihatkan oleh Allah nikmat surga. Bukan hanya mendapatkan nikmat yang sudah ada di alam barzakhnya, tapi juga nikmat surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan di dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna, neraka itu diperlihatkan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Baik dari golongan orang mukmin kalau dia bermaksiat ingkar kepada Allah, terlebih mereka-mereka yang kufur kepada Allah. An-naru yu'radun, diperlihatkan neraka itu kepada mereka. Kapan? Bil gudu, di waktu pagi, wal asala, di waktu sore. Jadi di waktu pagi diperlihatkan neraka, di waktu sore diperlihatkan neraka. Kemudian para ulama menjelaskan apa makna diperlihatkan. Apakah hanya sekadar diperlihatkan untuk menakut-nakuti? Tidak. Diperlihatkan maknanya adalah, kemudian diumpamakan oleh para ulama, kalau seandainya kita berada di sebuah ruangan, kemudian ruangan ini tertutup, ya, ruangan ini tertutup, kemudian ada ruangan lain yang mana ruangan ini nikmat, ruangan dingin, sejuk, sedangkan ruangan kita ini apek, panas, gerah. Kemudian dibukakan pintu yang menyambungkan antara kedua kamar ini. Maka apa yang dirasakan setelahnya? Ketika dibuka pintu ini, maka nikmat yang ada di ruangan itu, dingin, adem, itu akan masuk ke kamar kita. Ini dianalogikan oleh para ulama. Kemudian nikmat surga atau azab neraka itu kemudian dialirkan ke alam barzakh. Kapan? Bil udwi, di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Wal asal, kalau apa namanya, wasyiyah, di waktu sore, waktu malam. Artinya nikmat kubur dan nikmat surga mereka rasakan. Sebelum masuk nanti ke surga sudah merasakan nikmat surga. Begitu juga orang kafir. Diperlihatkan neraka tempat kembali mereka. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah, ya ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Dan setiap kalian sudah ditetapkan oleh Allah tempat kembali kalian di neraka dan tempat kembali kalian di surga. Dan itu diperlihatkan. Ya Allah. Dan ini wajib kita imani. Enggak ada ceritanya orang yang sudah cerita. Ya benar. Di alam barzakh itu kita mendapatkan nikmat kubur, nikmat surga, enggak ada yang cerita. Karena ketika sudah meninggal dunia, enggak ada ceritanya orang balik lagi. Tapi Nabi sudah mengabarkan itu. Maka wajib kita imani. Ya, iman terhadap nikmat kubur. Dan Allah tetapkan tempat kembali kita. Tapi kita tahu enggak Allah sudah menetapkan apakah kita di neraka atau di surga? Kita enggak tahu. Karena kita tidak tahu, kemudian kita mengamalkan agama ini, berikhtiar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikanlah yang kalian dapatkan.
Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, maka itu pula yang kalian dapatkan. Ya. Kemudian dianalogikan, dicontohkan oleh para ulama, hidup di dunia ini seperti kita mengumpulkan sesuatu. Apa yang kita kumpulkan itu yang kita bawa. Kalau yang kita kumpulkan ini adalah sampah, kata para ulama, maka sampah pula yang kita bawa. Sampah ini apa? Zabalah, kotoran-kotoran maksiat. Dan itu yang kita bawa. Kalau yang kita kumpulkan di dunia ini adalah barang-barang berharga, ya, maka itu pula yang akan kita bawa. Apa barang berharga? Amal saleh. Apa barang berharga? Anak-anak saleh. Itu barang-barang berharga. Kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, ini yang kita bahas pagi hari ini. Untuk menunggu waktu suruh, mungkin ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Jika nanti enggak bertanya setelah kajian. Sekarang waktunya untuk bertanya. Tafadhol, baik terkait dengan tema ataupun di luar tema. Ya. Kebiasaan kita kalau ada yang meninggal itu Ya. payung misalnya. Dia pakai payung gitu. Sama ke aja. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ada orang meninggal itu pakai peti, sama bolehnya? Pakai peti. Iya. Iya. Yang ketiga, saya pernah dengar berapa hari setelah meninggal itu arwah atau itu masih melihat kondisi keluarga yang ditinggalkan. Itu gimana sih? Masya Allah, tabarakallah. Memakai payung. Rasulullah SAW mengantarkan jenazah itu tidak menggunakan tadi, mengantarkan dengan berjalan kaki, dengan bil isra, dengan diam. Kalau tadi saya sebutkan membaca kalimat-kalimat thayyibah fi ikhtilaf di antara kalangan para ulama, hanya saja menutupi dengan kain, ya, kain di atas apa? Di atas kain kapan. Di atas kain kapan ditaruhkan kain. Bahkan kalau dulu di zaman Nabi keranda yang ada keranda begini nih. Apakah ada di zaman Nabi keranda seperti itu? Enggak. Kalau kita mengingat, ya, bicara tentang di zaman itu, Rasulullah SAW pakai kayu, diletakkan jenazah di atas kayu tersebut, tidak ada penutupnya seperti keranda kita. Kemudian ditutup dengan kain. Itu yang menutupi jenazah. Mungkin sekarang kiasnya itu adalah menutup tadi dengan keranda, itulah kain tadi. Kemudian di atasnya juga dengan payung. Apakah boleh atau tidak? Maka dalam hal ini, kalau kita kiaskan tadi, kain tadi adalah sebagai penutup dia. Karena subhanallah, di Madinah tempat Rasulullah SAW tinggal, tidak menginginkan agar jenazah itu tersakiti. Maka ketika dibawa, kalau hanya sekedar ditutup dengan kain kapan, kemudian terik matahari panas, maka itu juga akan menyakiti si mayit. Maka Nabi SAW merintahkan untuk menutup dengan kain. Nah sekarang kiasnya, apa kemudian keranda ini juga kiasnya, yang menutup, ya. Kemudian ada payung juga untuk menutup. Keranda itu fungsinya apa sih? Kalau kita bawa, ya, maka khawatir nanti kalau dia jatuh bagaimana? Maka dibuatkanlah kendara itu, apa? Keranda tersebut. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi sarana untuk melakukan yang wajib, maka sarana itu menjadi wajib. Menjaga si mayit jangan sampai tersakiti, ya. Bagaimana nanti kalau dibawa? Nabi SAW lihat jenazah itu disolatkan di Masjid Nabawi, dan para sahabat dikuburkannya di mana? Di Baqi. Jaraknya berapa? Dekat ya. Jadi yang menggotongnya itu dibawa, ya, terjaga, nggak mungkin jatuh gitu ya. Jenazahnya jatuh dekat. Nah kalau kita sekarang udah jalannya nggak rata, ya, kalau kita tidak pakai keranda tadi khawatirnya jatuh. Maka ini menjadi wajib karena menjaga
jenazah itu wajib, tak boleh menyakitinya. Maka itu benar ada keranda tadi. Kemudian dikiaskan ada payung. Sebenarnya payung itu tidak, ya, hanya sebagai apa ya? Ya mungkin ada dulu mulai yang memakai-makainya. Maka sebaiknya kalau tidak disalahkan oleh Nabi menggunakan payung itu, cukuplah dengan keranda tadi. Ya, cukup dengan keranda. Ya, Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan peti, ya, apakah boleh dengan peti? Nabi SAW ketika selesai pemakaman jenazah, beliau mengambil 3 kali tanah setelah pemakaman, ya, diambil tanah beliau membaca minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Al-Qur'an menyebutkan. Itu sunnah kita mengantar jenazah. Ya, sebelum kita pulang ambil urukan itu tadi, kemudian 3 kali. Sunnahnya minha khalaqnakum. Terus wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu maknanya apa? Kita diciptakan dari tanah, kita dimasukkan ke dalam tanah, dan kita nanti akan dibangkitkan dari tanah. Nah, ayat ini kemudian menjelaskan bahwa jasad mayit itu hendaknya langsung bertemu dengan turab, dengan tanah, nempel. Sebagaimana kita salat, ketika kita salat jasad kita ini dari tanah, maka ketika salat nempel ke tanah. Artinya langsung nempel ke tempat sujud kita. Itu kemudian dimakruhkan memakai sujadah yang tebal. Ada sujadahnya seperti tebalnya ini nih. Ya, ketika sujud membal kepala. Nah, itu dimakruhkan. Begitu juga tadi, ya, jenazah ini ketika dimasukkan ke liang lahat, maka jasadnya bertemu dengan tanah. Inilah tuntunan. Tapi apakah haram kemudian pakai peti? Ulama tidak mengharamkan. Ya, tidak mengharamkan. Ya. Tapi memang tuntunannya ya harus ketemu dengan tanah. Itu tuntunannya, dan Nabi lakukan itu. Nah, apakah pakai peti sampai ke derajat haram? Tidak. Ya. Apakah ada alasan tertentu? Allahu a'lam bishawab. Sebaiknya kita jangan, ya. Karena itu juga bagian dari tradisi dari syariat agama lain, ya, tradisi agama syariat lain. Oleh ketemu kalian, insya Allah saudara-saudara kita yang muslim yang paham, ya nggak pakai peti, kecuali dengan lidarurah. Apa daruratnya? Apa daruratnya kira-kira? Daruratnya adalah kalau tempat pemakamannya memungkinkan binatang buas untuk, ya, memakan jenazah tersebut, maka pakai, boleh. Nah, disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang memakamkan seseorang pakai peti di, harus tidak salah, di tempat yang memungkinkan akan tanahnya itu akan longsor, ya, maka kemudian boleh pakai itu, kemudian boleh memindahkan jenazah. Kalau tempatnya ini dimakamkan, khawatir nanti akan terbawa arus, ya, ternyata pemakamannya itu di pinggir pantai, disebutkan di pinggir pantai, kita khawatir hitung-hitungnya kayaknya ini nanti akan terbawa, kalau tanahnya itu terbawa gerus oleh erupsi. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka boleh menggunakan itu dan boleh memindahkan. Kalau itu terjadi, kalau itu tidak terjadi, maka ikuti sunnah Nabi. Ya, tidak boleh memindahkan pemakaman, dan ketika dimakamkan, ya langsung jasadnya bertemu dengan tanah. Jadi kalau tempat yang khawatirkan nanti ada binatang buas yang akan memakannya, untuk menjaga jenazah itu, maka diperbolehkan. Karena fikih itu terkadang bicara yang contoh fikih, bagaimana hukum seseorang yang memegang kemaluannya ketika sudah berwudu, batal tidak? Bapak sudah wudu nih,
kemudian megang kemaluan, batal nggak? Batal. Apa sebab? Karena ini adalah kemaluan. Fikih itu bertanya, bagaimana kalau kemaluan itu Anda temukan di pinggir jalan? Sampai begitu fikih. Tiba-tiba jalan, ini bekas apaan ini? Punya siapa nih yang potong nih? Umpamanya sampai begitunya. Bapak pegang tuh, sedang berwudu, batal nggak wudunya? Batal. Ya, walaupun dia sudah terpisah. Sehingga dibahas bagaimana dengan bekas potongan anak yang sudah disunat. Bapak sudah wudu nih. Kemudian potongannya itu, kuflahnya, penutupnya itu kemudian Bapak ambil pegang. Padahal sudah terpisah dari tubuh anak kita. Bagaimana hukumnya? Batal. Kemudian dibahas, gimana kalau seandainya sudah terbakar menjadi debu? Nah, itu dipikir, dibahas. Artinya yang kan ini jarang sekali terjadi kan? Tapi fikih itu mengantisipasi. Bagaimana kalau kemudian debu ini bekas debu dari potongan zakar yang terpotong, batal gak wudunya kalau dia pegang debu itu? Nah ini tadi perumpamaan tadi. Ya, kalau seandainya seseorang nih dia berada di tempat yang banyak binatang buas, kemudian saudara atau keluarganya meninggal dan dia harus memakamnya sendiri. Ya, dia bingung bagaimana cara makamnya. Kalau saya makamkan ini, ya jenazah anaknya kah atau saudaranya kah? Maka nanti akan dimakan oleh binatang buas. Akhirnya dia apa? Dia buat peti, kemudian dia masukkan saudaranya atau keluarga yang meninggal ke dalam peti, dia makamkan. Boleh, karena tadi khawatir tadi. Atau seseorang yang berada di medan perang, ya di medan perang, dia berada di tempat yang dia nggak tahu. Salah satu temannya meninggal dunia, dia berdua, dia mau balik kemana nih? Hitungan berhari-hari, jangankan hari 3 hari, busuk nih. Sahabatnya atau temannya yang sesama mujahid. Sedangkan tempat ini banyak binatang buas yang umpamanya. Kalau saya makamkan nanti tidak pakai peti, maka dia akan dimakan binatang buas. Akhirnya dia berusaha buat dari kayu sebagai pelindungnya, dia masukkan di situ, baru dia makamkan. Boleh kan? Ini fikih itu bicara tentang suatu hal yang nadir terjadi. Ya. Suatu hal yang mungkin langka terjadi, tapi kalau itu terjadi diperbolehkan. Allah alam bisawab, begitu ya. Menggunakan peti. Allah alam bisawab. Silakan, ada lagi? Ya. Boleh. Ya. Baik, yang meninggal. Pertanyaan ketiga. Apakah orang yang meninggal dunia bisa melihat, bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia? Apa yang dilakukan oleh keluarganya selama berapa hari? Disebutkan 40 hari. Ya. Di dalam kitab At-Tazkirah disebutkan bukan hanya 40 hari, tapi bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diizinkan. Sebagaimana disebutkan dulu ketika terjadi perang Badar, kemudian para syuhada, para sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia, kemudian mereka ruh-ruh mereka datang kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Ya, ruhnya itu datang. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan ahli Badar. Dan dia mengetahui keadaan bahkan sahabat-sahabat yang lain bersama mereka perang di perang Badar yang mau selamat, itu mereka tahu. Ya. Kemudian ada sahabat yang datang dalam mimpi, tolong saya punya amanah, tolong disampaikan kepada fulan. Saya punya amanah belum saya kembalikan. Memang dia menitip amanah kepada sahabat ini, kemudian dia belum mati syahid, kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain, ada amanah pada keluarga saya, tolong dikembalikan kepada fulan. Ini ruhnya balik kepada sahabat yang lain. Atas dasar apa? Allah mengizinkan, dan ini keistimewaan untuk sahabat-sahabat yang syuhada di perang Badar. Dan begitu juga orang-orang mukmin, kalau Allah izinkan, dia mengetahui, dibuka oleh Allah, dibuka hijabnya. Kalau orang mukmin dibuka hijabnya oleh Allah sehingga mengetahui anak-anaknya
keluarganya, bagaimana keadaannya, apa yang dia lakukan. Kalau keluarganya berbuat baik, dia merasakan nikmat, dia senang, alhamdulillah dan sebagainya. Caranya Allah bukakan tadi hijab tadi. Tujuannya agar kenikmatan yang dirasakan, yang didapat oleh si bayi di alam barzakh bertambah nikmatnya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa keluarganya dalam keadaan baik-baik. Orang beriman kepada Allah, tapi Allah tidak menginginkan dia sedih. Mungkin ada keluarganya yang sedang berbuat buruk, Allah tutup, Allah nggak buka, sehingga nggak tahu apa yang terjadi. Karena kalau dia tahu, dia akan sedih. Dia akan sedih. Maka Allah tutup. Allah nggak ingin ini nikmat kubur, ya, alam barzakh, kemudian dirusak oleh apa? Keluarganya masih hidup. Makanya hati-hati kita. Hati-hati. Bagian dari cara seorang anak mencintai, menyayangi, menghormati, memuliakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah jangan berbuat maksiat. Jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja ketika seorang anak melakukan maksiat, melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka hijabnya oleh Allah, itu menyakiti orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka balik sekarang, cara kita berbuat baik terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, memuliakan mereka, menghormati mereka adalah menjadi anak yang taat kepada Allah. Apa sebab? Karena Allah nanti bukakan hijab itu, kemudian orang tua kita yang sudah meninggal dunia melihat anaknya yang saleh, yang taat, berbuat kebaikan, maka itu menambah nikmat orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi begitu. Ada dalam kitab At-Tazkirah, ya, dalam kitab At-Tazkirah diceritakan ada seorang perempuan yang di alam barzakh meratap, kesakitan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh ruh perempuan ini dengan mengatakan, tolong sampaikan kepada anak saya. Bukan dalam kitab At-Tazkirah. Tolong sampaikan kepada anak saya, apa yang dia lakukan itu telah menyakiti saya. Apa yang dia lakukan telah menyakiti saya. Wah. Dan mimpi itu, mimpi bahwa dia didatangi oleh almarhumah, gitu. Kita nyebutnya almarhumah yang meninggal dunia itu. Dan dicari, mana keluarga yang meninggal itu, mana? Datang keluarganya. Apa yang kamu lakukan? Apa maksiat yang kamu lakukan? Keburukan yang kamu lakukan? Apa sebab? Karena ibumu mendatangi saya dalam mimpi bahwa dia tersakiti gara-gara perbuatanmu. Baru dia sadar, apa yang saya lakukan? Oh iya, ternyata dia berbuat larangan-larangan Allah. Esoknya Imam Ahmad bin Hanbal didatangi lagi, mengatakan, jazakallah ya Imam, terima kasih wahai Imam Ahmad, engkau telah menasihati anak. Dengan nasihatmu itu, ternyata anak saya sudah tidak melakukan lagi maksiat-maksiat itu, keburukan-keburukan itu, dan saya merasa lega, saya merasa tenang dan tidak tersakiti karena perbuatannya. Bangun Imam Ahmad, sudah dicari lagi, mana keluarga yang kemarin itu? Datang. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tinggal dalam maksiat itu? Iya ya Imam, saya tinggalkan. Ibumu mengatakan apa? Dia sudah tidak tersakiti karena amalnya. Itu. Jadi hati-hati kita. Bisa saja seorang anak menyakiti orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebab apa? Amal-amal. Bisa kemudian anak memberikan nikmat kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia karena amal-amal. Ya, amal perbuatan. Bahkan di atas itu ad-doa, ya kan? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya. Salah satu yang tidak terputus itu adalah waladin salih yad'ula, anak saleh yang mendoakan. Ya. Mendoakan itu secara khusus sampai amal kebaikannya umumnya adalah perbuatan kita. Ya. Walaupun kita enggak, umpamanya seorang anak enggak mengingat orang tuanya, dia lupakan orang tuanya yang meninggal dunia. Tapi dia lakukan kebaikan. Padahal itu kebaikan dia niatkan untuk dirinya. Tapi kebaikan ini kemudian dilihat oleh orang tuanya yang meninggal dunia, orang tuanya mendapat nikmat. Gitu ya. Baik, barakallah. Jadi jawabannya adalah tergantung siapa yang diizinkan oleh Allah. Kalau Allah menginginkan hamba ini mendapatkan nikmat,
atas kebaikan-kebaikan anaknya, Allah bukakan hijabnya, dilihat. Atau Allah ingin menambah azab nih orang yang ingkar kepada Allah ini, maka Allah buka hijab sehingga dia melihat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Bukan hanya 40 hari. Selama anaknya masih hidup, itu dia bisa lihat dan diizinkan oleh Allah. Ya. Bahkan nanti anaknya sudah punya anak, jadi ngeliat cucunya, alhamdulillah, cucu saya menjadi cucu yang saleh, yang taat kepada Allah. Apa sebab? Anaknya ingat nasihat orang tuanya. Nanti kalau kamu punya anak, bimbing anak, ajarkan agama. Kalau kamu nggak bisa ajarkan, panggil guru, biar guru ajarkan anak, agar anakmu tumbuh nanti jadi anak yang saleh. Neneknya sudah meninggal dunia, ternyata cucunya yang dulu nggak ketemu sesuai dengan harapannya, dia bahagia, dia senang. Ini dicantumkan dalam kitab At-Tazkirah. Allah a'lam bishawab. Silakan. Ini perlakuan atau tata cara kita dalam menangani jenazah yang dalam hal ini yang misalnya itu kekuburan. Ya. Tapi sudah berupa janin. Ya. Ini bagaimana? Baik, kegugurannya. Ya. Keguguran ini kan keguguran ringan, artinya di bawah 4 bulan atau sudah di atas itu. Nah, itu perlu kita perjelas. Betul. Jadi ini sudah berupa janin. Berupa janin? Berupa janin. Ini perlakuan kita apakah sesuai dengan kewajiban? Baik, ketika janin tersebut sudah ditiupkan ruh, kapan ditiupkan ruh? Usia berapa bulan? 4 bulan. Ingat, usia 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Maka apabila ruh sudah ada di dalam jasad, maka perlakuannya sama seperti orang yang sudah dewasa. Hanya saja doanya, bukan Allahumma ighfir lahu, ampuni Allah, enggak ada dosanya. Doakan adalah orang tuanya yang punya. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai perbandaran orang tuanya nanti. Jadikan dia sebagai apa? Investasi orang tuanya, yang masyarakat orang tuanya. Anak ini keguguran atau baru lahir brojol meninggal, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampuni dosanya. Dia belum punya dosa. Ya, doanya itu adalah kita hafal, ya Allah, ya. Tapi ini umum jaga kita, Allahumma ighfir lahu, baca doa. Mungkin karena kita enggak hafal doanya atau enggak tahu doa. Ya, Allah majul syafa'atan li walidayhi, Allah jadikan anak ini jadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Nah, kalau kita enggak hafal, ya doa umum saja. Doakan keluarga yang sudah meninggal, keluarganya, Allahumma ighfir lahu, keluarga ini. Tapi intinya dalam proses mengurusnya sama seperti orang yang sudah ya dewasa, nggak ada bedanya. Dalam apa? Dalam memandikannya, ya. Nah, kalau keguguran bagaimana cara memandikannya? Ada, ya, tidak seperti memandikan orang yang dewasa, tapi itu bagian dari. Kemudian mengapaninya ya sesuai dengan itu, ada itu sunnah. Kemudian mensolatkannya, disolatkan juga. Jadi ketika sudah ada ruhnya, maka dia disolatkan, dimakamkan, sama dimakamkan. Jadi ketika anak ini baru lahir, belum balik, ya, baru lahir nih, bukan keguguran dulu, baru lahir, kemudian maka mandikan sama. Nah, kalau anak ini keguguran, ya, janinnya masih kecil, bagaimana? Nah, disebutkan dalam fikih, maka kalau dia keguguran kecil, orang kecil itu sudah 4 bulan, tapi belum lahir, maka bagaimana cara memandikannya? Di kitab-kitab fikih, ya, kalau memandikan itu bagi yang keguguran tidak dimandikan. Kalau dia keguguran sebelum usia 4 bulan, itu memang sebelum 4 bulan nggak ada, bahkan sholat pun nggak disolatkan, udah langsung saja dimakamkan. Tidak, ya? Iya, walaupun sebelum 4 bulan, sebelum itu, tapi sudah berbentuk itu ya. Bukan masalah berbentuk dan berbentuknya, ukurannya itu adalah 4 bulan. Karena ukurannya itu bukan bentuk, ukurannya itu adalah ruh. Karena 4 bulan ini dia pun ruh.
maka apabila sudah ditiupkan ruh, maka perlakukan sebagaimana yang lainnya. Itu intinya. Jadi bukan masalah dia jasadnya terbentuk atau tidak, ukurannya itu adalah ruh. Ya. Apabila sudah 4 bulan, maka ruh sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlakukan sebagaimana yang lainnya. Ya. Begitu. Emang kalau sebelum 4 bulan itu udah berbentuk? Ya kan? Belum. Ya, kalau sudah sempurna bentuk, kemudian ditiupkan ruhnya, baru meninggal dunia di atas 4 bulan, maka perlakukan sebagaimana yang lainnya. Ya. Hanya saja doanya, tadi saya katakan doanya yang beda. Doanya itu bukan Allah maghfir lahu. Karena Allah maghfir lahu itu tujuannya agar diampuni dosanya oleh Allah. Sedangkan yang meninggal ini belum mukallaf, belum diberikan tanggung jawab ibadah kepada Allah, maka tidak ada dosanya. Maka doakan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya, syafaat. Kalau seandainya ya, ini sebagai kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita yang mengalami itu dari keluarga kita, ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan anaknya meninggal dunia belum balik 3 orang. Maka Nabi mengatakan dia nanti akan membebaskan kamu dari neraka, akan mensyafaat 3. Kemudian sahabat ini dia, ya Rasulullah bagaimana kalau 2? 2 juga sama katanya. Sahabat ini diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau 1? Nabi diam. Ya sama kalau 1 juga katanya. Ya, 1 pun akan memberikan syafaat. Nah, tapi Nabi nggak langsung jawab ya. Ya Rasulullah gimana kalau 2? Sama. Ya Rasulullah gimana kalau 3? Nabi diam sebentar. Iya sama juga, walaupun 1 menjadi syafaat. Ya, kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan diambil ya anak keturunan yang belum akil balik, maka insya Allah itu nanti menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya dia orang mukmin yang meninggalkan dosa-dosa besar. Auzubillah. Kalau orangnya berbuat syirik, dari syafaat. Ya, yang disyafaat itu adalah orang yang soleh, ada kekurangannya. Ya, itu yang disyafaat nanti insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup 2 pertanyaan. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah keimanan kita, terutama iman yang melahirkan amal soleh, amal ketaatan untuk mempersiapkan hari kita dibawa oleh keluarga, sanak famili, diantarkan ke pemakaman kita, sehingga kita kemudian berucap qaddimuni, percepat, karena sudah ada kebaikan yang menunggu kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka